Halo guys, gimana nih kabarnya? By the way, pernah nggak sih kalian ngalamin mimpi yang begitu nyata sampai bikin kita bingung? Ini beneran atau cuman mimpi? Aku juga pernah, dan sejak saat itu aku jadi penasaran banget. Kenapa sih manusia bisa bermimpi? Nah, hari ini aku mau ajak kalian menjelajahi dunia mimpi yang penuh misteri ini. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menyajikan konten yang lebih seru dan bermanfaat. Waktu itu aku habis kerja seharian, rasanya capek banget dan langsung tidur nyenyak. Tiba-tiba aku ada di sebuah hutan yang gelap. Suara gemersik daun terdengar jelas dan aku tahu ini mimpi. Tapi anehnya, aku bisa mengendalikan semuanya. Aku terbang melompati pohon-pohon kayak superhero gitu. Tapi pas bangun, aku langsung mikir, kok bisa ya aku ngalamin hal kayak gini? Mimpi itu terjadi saat kita masuk ke tahap tidur yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Di tahap ini otak kita aktif banget, bahkan lebih aktif dibanding saat kita bangun. Tapi tubuh kita tetap diam, kayak lagi nonton film di bioskop, cuman kali ini filmnya diproduksi sama otak kita sendiri. Setiap malam kita melewati beberapa siklus tidur yang terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama adalah tidur ringan, di mana tubuh mulai rileks. Tahap kedua adalah tidur yang lebih dalam, di mana suhu tubuh turun dan detak jantung melambat. Tahap 3 adalah tidur nyenyak, yang penting untuk pemulihan fisik. Terakhir, tahap REM, di mana mimpi yang paling jelas dan emosional terjadi. Menariknya, selama tidur REM, otak kita bekerja layaknya seorang sutradara film yang kreatif. Bayangkan, otak kita sebagai pengarah adegan yang menyusun skenario dari potongan ingatan, emosi, dan pengalaman kita sehari-hari. Ini yang bikin mimpi terasa begitu nyata, bahkan terkadang aneh dan gak masuk akal. Ada sebuah pandangan dari Sigmund Freud yang berpendapat bahwa mimpi adalah cara alam bawah sadar kita mengekspresikan keinginan tersembunyi. Misalnya, kalau kita kangen seseorang, orang itu bisa muncul di mimpi kita. Selain itu, ada teori aktivasi sintesis yang menjelaskan bahwa mimpi adalah hasil dari aktivitas acak otak yang mencoba memberi makna pada sinyal-sinyal listrik yang muncul selama tidur. Otak kita pada dasarnya menciptakan cerita untuk memahami sinyal tersebut. Teori konsolidasi memori juga sangat menarik. Menurut teori ini, mimpi membantu otak kita mengorganisir dan menyimpan informasi baru yang kita pelajari sepanjang hari. Misalnya, saat kita belajar sesuatu yang sulit, mimpi bisa membantu memperkuat ingatan tentang hal tersebut. Ada juga teori evaluasi yang mengatakan bahwa mimpi adalah simulasi mental untuk menghadapi situasi berbahaya. Misalnya, mimpi dikejar hewan buas mungkin adalah cara otak kita melatih diri untuk merespon ancaman di dunia nyata. Gak cuman itu, ada teori simulasi sosial yang menyatakan bahwa mimpi membantu kita berlatih interaksi sosial. Misalnya, kita bisa bermimpi tentang situasi canggung atau konflik, yang membantu kita mempersiapkan diri menghadapi situasi serupa di dunia nyata. Aku mungkin penasaran dan mulai belajar tentang lucid dreaming, yaitu kondisi di mana kita sadar lagi mimpi dan bisa mengendalikan alurnya. Aku mulai menulis jurnal mimpi setiap pagi, melakukan cek realitas seperti melihat jam atau mencubit tangan, dan meditasi sebelum tidur. Hasilnya, aku bisa terbang, menjelajah dunia fantasi, bahkan ngobrol dengan tokoh favoritku. Keren banget kan? Lucid dream itu nggak cuma buat seru-seruan, tapi juga bisa digunakan untuk mengatasi mimpi buruk, meningkatkan kreativitas, bahkan meningkatkan performa dalam kehidupan nyata. Misalnya, atlet atau musisi sering menggunakan lucid dream untuk berlatih gerakannya atau melodi yang sulit.
Selain itu, ada beberapa teknik untuk masuk ke lucid dream, seperti teknik MILD, Mnemonic Inducing of Lucid Dream, WILD, Weak Interpreted Lucid Dream, dan DILD. Dream Interpreted Lucid Dream. Dengan latihan yang konsisten, kita bisa meningkatkan kemampuan untuk sadar dalam mimpi. Lucid Dream juga bisa digunakan untuk menyembuhkan trauma emosional. Misalnya, orang yang mengalami mimpi buruk berulang akibat PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, bisa menggunakan lucid dream untuk menghadapi ketakutan mereka dalam lingkungan yang aman. Mimpi seringkali mencerminkan perasaan yang kita alami di dunia nyata. Jika kita merasa cemas, takut, atau bahagia, emosi tersebut dapat muncul dalam mimpi kita. Mimpi juga menjadi cara bagi otak kita untuk memproses perasaan yang sulit kita ungkapkan saat tidak tidur. Tahu nggak sih, banyak penemuan besar yang muncul dari mimpi. Misalnya, struktur kimia benzena yang ditemukan oleh Auguste Kekule dan novel Frankenstein yang muncul di mimpi Mary Shelley. Bahkan lagu Yesterday dari The Beatles juga tercipta dari mimpi Paul McCartney. Mimpi juga punya peran penting dalam budaya dan tradisi berbagai masyarakat. Di Mesir kuno, mimpi dianggap sebagai pesan dari para dewa. Di Yunani kuno, mimpi digunakan untuk beramal masa depan. Sementara itu, suku Aborigin di Australia percaya mimpi adalah cara berkomunikasi dengan leluhur. Selain itu, beberapa budaya Asia, mimpi dianggap sebagai pertanda atau simbol dari kejadian yang akan datang. Misalnya, mimpi tentang air bisa melambungkan emosi yang dalam. Sementara mimpi tentang ular sering dikaitkan sebagai simbol transformasi atau perubahan besar. Fakta unik tentang mimpi. Kita bisa mengalami beberapa mimpi dalam satu malam. Makanan tertentu seperti keju bisa membuat mimpi lebih aneh dan intens. Mimpi bisa membantu kita menyelesaikan masalah atau mendapatkan inspirasi kreatif. Mimpi juga menjadi cermin dari kesehatan mental kita. Orang yang mengalami stres atau depresi cenderung memiliki mimpi yang lebih gelisah dan penuh emosional negatif. Jadi, mimpi itu lebih dari sekedar bunga tidur. Mimpi bisa membantu kita mengenali diri sendiri, mengatasi masalah, bahkan membuka pintu kreativitas yang gak ada batasnya. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini, biar kita terus eksplor hal-hal keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.